Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam muhasabah malam hari ini kita akan coba bahas, yaitu kajian dalam kitab yang saya tulis, Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba, di mana di halaman 162, yaitu materinya salah paham tentang KPR Syariah. Selain para pendengar radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, juga pemirsa yang ada di FB Abu Muhammad Duyono yang juga mengikuti setiap Selasa malam. Mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan kepada umat, ya, baik yang mendengarkan maupun yang melihat dari media-media sosial ini. Ibadillah, ini menarik. Pada kajian malam hari ini ada KPR Syariah. Nah, ini banyak disalahpahamkan di masyarakat, dan bersamaan pada saat kita ingin lakukan perbaikan dari buku yang pernah saya tulis di awal, yaitu Selamat Tinggal Bank Konvensional, Ayo ke Bank Syariah, ini kita tulis yaitu Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba dalam kondisi memperbaiki yang kecetakan pertama. Di sana penulis menjumpai kasus nyata yang dialami oleh salah satu nasabah yang membeli rumah dengan cara mengangsur atau disebut dengan KPR ini dari sebuah kantor bank syariah. Bank syariah. Pengalaman nasabah ini diunggah di akun media sosialnya. Namun dalam buku ini nama asli beliau sengaja tidak penulis sebut, ya, yang mana selanjutnya penulis sebut nasabah, dan beberapa ungkapannya telah penulis sunting tanpa mengubah maksudnya. Huruf tebal dari penulis, dan ini ada yang ditebalin. Ini yang bakal bahasan-bahasan yang menarik, ya, bagi masyarakat yang sudah berkecimpung atau yang sudah berhubungan dengan perbankan syariah. Ini tulisannya, ya. Saya akan bahas, supaya saya akan bacakan tulisan beliau. Belum kita bahas, kita dengarkan baik-baik, ya, di akun media sosial beliau lewat Facebook, ya. Tulisannya adalah melawan riba, .2, lingkaran setan KPR. Serem kan? Melawan riba, .2, lingkaran setan KPR. Siang ini saya membayar tagihan KPR ke sebuah bank syariah seperti biasa. Hingga saat ini saya telah 1 tahun mengangsur. Lalu saya meminta informasi sisa pokok yang tersisa. Dan alangkah terkejutnya saya bahwa ternyata pokok pinjaman, ya, pokok nih. Jadi tadi dia minta sisa pokok. Dan alangkah terkejutnya saya bahwa ternyata pokok pinjaman, perhatikan, pokok pinjaman hanya berkurang 7 juta saja dalam 11 bulan membayar. Tuliskan di sini pokok pinjaman 380 juta. Cicilan pertama 4.870.598 dikali 15 tahun dalam kurung flat. Sudah bayar cicilan 53.576.578 rupiah, yaitu 11 bulan dari 4870.598. Sisa pokok pinjaman 372.907.009 rupiah. Artinya dalam 11 bulan bayar cicilan, pokok pinjaman hanya berkurang 7.092.991 rupiah, yaitu 380 tadi pokok pinjaman. Sekarang sisa pokok pinjamannya katanya 372.907.009. Dia langsung mengumbar dengan tulisan, ini bank syariah yang termurah. Dalam kurung, saya sudah cek ke semua bank syariah sebelum akad.
Lalu bagaimana dengan bank konvensional? Saat akad memang dijelaskan perihal bunga seperti piramida terbalik, namun tidak detail, berupa pokok dan bunga yang diberlakukan setiap bulannya. Saya tanya pihak banknya, kalau bulan depan saya lunasi bagaimana? Jawaban bank, sesuai ketentuan syariah yang berlaku maka Bapak wajib membayar sisa pokok dan sisa margin. Saya itu tadi yang menulis. Wah, gila ini. Artinya saya melunasi atau tidak, saya harus tetap membayar sesuai hitungan kredit 15 tahun. Bank menjawab, iya, ketentuan saat akad. Kan memang seperti itu, Pak. Tapi Bapak nanti bisa nego dengan analis. Biasanya kena beban bayar 3 kali margin per bulan saja kalau Bapak mau pelunasan awal. Di dalam mobil saya terus istighfar, mohon ampun sama Allah, jelas benar kenapa riba dilarang. Omong kosong dengan bank syariah. Semua bank sama saja, lintah darat. Saya langsung diskusikan dengan istri untuk segera menjual rumah atau oper kredit. Lebih baik uang hasil penjualan atau kredit itu kami belikan tanah, lalu kami bangun rumah secara bertahap dan sementara mengontrak rumah dulu. Kalau Anda berniat beli rumah KPR, lebih baik batalkan. Dalam kurung derel kapok, taubat nasuha. Ini tulisan dari saudara kita ya, yang dia menjadi nasabah bank syariah ya, kecewa. Pembaca dalam penulis ini ya, dan sekarang pendengar, pemirsa ya, narasumber akan coba bahas ya. Mari kita bahas masalah dan ujaran dari saudara kita tersebut di atas. Ini menjadi menarik ya. Menjadi menarik untuk kita sajikan bersama-sama, dan ini ada dalam tulisan. Bagi yang berminat ada di buku Insyaallah Hidup Berkah Tanpa Riba halaman 162 163. Ini mungkin tidak satu kali pertemuan ini ya, mungkin 2 kali pertemuan ya, sampai 170 nih. Ya, tapi satu-satu kita akan bahas supaya pendengar Radio Ismail dimanapun antum berada, muhasabah ini bisa mencerahkan. Bagi tadi tulisan ini jangan yang berniat beli rumah di syariah ya lebih baik batalkan ya. Nah, ini kita coba bahas ya, jangan nafsu gitu ya. Ini keputusan dengan hawa nafsu ya. Baik ya. Sebelum saya bahas nih, mari kita simak dulu sebelum kita bahas nih ya. Kita simak, perhatikan baik-baik ya. Dan ini peringatan atau wanti-wanti kata dari Atsar Imam Malik yang berkata, kalau Imam Malik nih ya, bahwa sebelum kita berbisnis atau muamalah di sini kita wajib mengetahui ilmunya. Karena di sini jelas ya, ini terlihat sekali dia sudah di bank syariah masih bicaranya pokok pinjaman gitu ya, sisa pokok gitu ya. Nah, ini antara dua-duanya atau tidak, yang penting kita bahas dulu ini ya. Sementara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengeluarkan perintah, jangan berjualan di pasar ini, wahai para pedagang yang tidak mengerti din atau muamalat. Ini riwayatnya Sunan Tirmidzi, sanad ini dihasankan oleh Syekh Albani. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus dan terjerumus. Ini dinukil oleh Abu Laid di Tanbih Al-Ghafilin halaman 364. Ya, 3 atsar ini memberikan pelajaran kepada kita, baik kita sebagai nasabah maupun kita sebagai praktisi bank syariah. Ya, ini harusnya punya ilmu. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat ya, baik nasabah maupun pegawai bank syariah, dia langsung bertransaksi tanpa tahu ilmunya, hanya mencocok-cocokkan apa yang pernah dia pelajari mungkin di kampus
ya, mungkin di masyarakat, atau kalau pegawainya dari bank konvensional gitu ya. Jadi kepalanya ini mesti kepala konvensional, mindsetnya mindset konvensional, tapi sudah berani melakukan transaksi dengan label syariah, dengan berdalil kalau praktik bank syariah kami ada DPS. Ini problem utama. Padahal Atsar sudah menyatakan di sini, untuk kita bisa bertransaksi kita harus paham din, paham transaksi muamalah, sehingga dalam melakukan ini kita bisa tercegah sejak awal. Ya, ini singkatnya, ternyata jika kita belum memahami ilmu agama, khususnya fikih muamalah di jual beli, bab jual beli misalnya, maka kita memang akan terjerumus ke dalam riba, atau kita akan menjadi pemakan riba. Nauzubillah. Perhatikan kata yang penulis tebal yang di sini, kalau di buku bisa terlihat. Pertama, perhatikan kata yang penulis tebal dalam postingan nasabah di atas, pokok pinjaman sama sisa pokok. Dari dua kata ini kita dapat menduga, mendiagnosa, ya, meyakini bahwa nasabah belum sepenuhnya memahami konsep dan transaksi syariah yang sebenarnya. Kenapa? Karena dalam transaksi KPR berdasarkan prinsip syariah, bank syariah akan menggunakan akad jual beli. Maka istilah yang muncul atau konsekuensi yang timbul dari akad KPR adalah harga jual, dalam kurung yang disepakati pada saat akad, dan sisa kewajiban, bukan sisa pokok, tapi sisa kewajiban. Sisa kewajiban dihitung dari harga jual yang telah disepakati setelah dikurangi uang muka dan besarnya angsuran yang telah dibayar dalam kasus ini selama 11 bulan. Itu yang pertama. Kedua, namun harus disadari bahwa kekurangpahaman nasabah akan prinsip jual beli dalam akad KPR ini kadang juga terjadi karena petugas bank syariah memberi penjelasan yang keliru kepada nasabahnya. Atau lebih buruk lagi, bank syariah ini masih memakai konsep bank konvensional dalam transaksinya. Kemungkinan inilah yang dialami atau yang terjadi kepada saudara nasabah yang menulis di akun Facebooknya. Ketiga, bank yang benar-benar menjalankan prinsip syariah akan menjelaskan seperti berikut ini kepada nasabah. Dia akan menjelaskan harga beli bank 475 juta. Margin bank 496.707.640. Harga jual bank 971.707.640. DP-nya tadi sama 95 juta. Maka sisa kewajiban itu 876.707.640. Jadi sangat jauh berbeda yang dijelaskan oleh nasabah tadi, 380 kan. Padahal sama nanti ya. Iya. Ini harusnya bukan sisa pokoknya 372, ini sisa kewajibannya 876.707.640. Sisa kewajiban ini dicicil selama 180 bulan secara flat sebesar 4.870.598. Nah, ini yang tidak. Namun, sebagaimana penulis sebut sebelumnya, bank syariah yang masih menggunakan konsep konvensional ini memberikan informasi dari sudut pandang bank konvensional yang ribawi. Alhasil,
Transaksi yang tersampaikan kepada nasabah adalah seperti berikut ini. Dan terlihat sekali bahwa akad yang dipakai dalam KPR bukanlah akad jual beli. Di sini disebutkan harga beli bank syariah berkonsep konvensional 475. Setelah itu langsung DP. Ya, uang muka 95 juta, pokok pembiayaannya 380 juta. Margin bank 496, 707, 640 sehingga pembiayaannya menjadi 876 juta 707 640 diangsur selama 180 bulan flat sehingga angsuran per bulannya jadi 4 juta 870 598. Itulah yang saat ini diterima masyarakat dari bank syariah. Ini akan sangat menjadi terkaget-kaget masyarakat apabila masyarakatnya nanti akan melunasi sebelum jatuh tempo. Ya, harus janji di 180 bulan dia akan melunasi yang seperti ini 1 tahun, mereka terjadi kaget. Inilah yang menjadi problem utama perbankan syariah ketika dia sudah pakai label syariah namun kepalanya masih menggunakan konvensional. Yang keempat, dari 2 komponen besar di atas terlihat, ya, terlihat sekali dari angka sisa kewajiban sama, tapi informasi yang nasabah dapatkan bisa sangat berbeda. Pada bank syariah konsep konvensional masih terlihat adanya pokok pembiayaan, yaitu 380. Wajar jika nasabah beristighfar, sebab ini jelas riba, yaitu pinjam uang dengan disertai tambahan pada saat mengangsur atau mengembalikannya. Kalau barangnya nggak ada. Ya. Pada bank syariah yang memakai prinsip syariah, yang muncul bukan pokok pinjaman atau pembiayaan, melainkan harga jual dari bank. Selanjutnya uang muka akan menjadi pengurang harga, pengurang harga. Sehingga akhirnya tinggal sisa kewajiban yang harus diselesaikan. Dan inilah yang menjadi utang. Ketika sudah menjadi hutang, sama sekali tidak boleh ada tambahan lagi. Pihak yang memberi hutang tidak boleh lagi ambil manfaat lebih. Makanya ya, nah sebagai konsekuensi lanjutan dari transaksi yang tidak menggunakan prinsip syariah, maka terjadilah apa yang ditulis nasabah ini, yakni dalam 11 bulan bayar cicilan, pokok pinjaman hanya berkurang 7.092.991 rupiah. Sedangkan dalam KPR di bank syariah yang terjadi adalah setelah setelah 11 bulan, sisa kewajibannya telah berkurang 53.576.578 rupiah. Sehingga sisa kewajiban masih sebesar 823.131.062 rupiah. Jadi bukan berkurang 7.092.091 rupiah, melainkan 53.576.578. Ini kita bisa pahami para pendengar atau para pemirsa, karena salah penempatan atau salah menyampaikan ini bisa berdampaknya sangat fatal. Dan ini biasa narasumber hadapi ya dalam 3 tahun terakhir ya. Banyak sekali nasabah-nasabah tempat narasumber bekerja ini terjadi ya, mereka ketika ingin melunasi sebelum jatuh tempo, karena di situ masih muncul yang namanya pokok pembiayaan. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah berkurang karena kebijakan sudah diperbaiki ya, sudah diperbaiki ke seluruh kantor kita bahwa kita sudah bisa menggunakan sesuai yang dimaksud di dalam fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 pasal pertama ayat 6, yaitu harga jual adalah harga beli plus keuntungan di pasal 1 ayat 6, sementara DP di pasal 2 ayat 7 poin A dia sebagai pengurang harga jual ya. Nah, ini yang
yang harusnya dipahami ya, yang harusnya dipahami. Jadi kita lanjutkan sedikit. Selanjutnya terkait sisa kewajiban yang tercatat dan akan dilunasi, nasabah dibenarkan untuk meminta potongan, namun ini tidak boleh diperjanjikan. Jadi kalau dia sudah punya uang, ingin melunasi karena tadi janjinya 180 bulan dan ini hanya baru 12 bulan, dia bisa punya hak atau bank juga boleh memberikan potongan. Namun di dalam akad tidak boleh diperjanjikan. Ya, ini. Nah, sementara yang perlu diketahui oleh masyarakat, kewenangan memberikan potongan atau diskon tersebut yang mana nasabah melunasi lebih cepat dari waktunya dan tidak ada ya jawaban seorang praktisi bank syariah ketika nasabah mau melunasi harus menunggu 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, nggak ada itu. Kalau hari ini tanda tangan, bulan depan mau lunasi, tafadhol. Nggak ada alasan harus nunggu 1 tahun atau 2 tahun lagi. Kalau mereka berpikir 1 tahun 2 tahun itu orang konvensional kerja di bank syariah itu. Ya, jadi dia orang syariah berbaju amalannya konvensional, bajunya aja mungkin syariah, tapi amalannya konvensional, ya. Nah, ini musang berbulu domba gitu ya, gitu. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat ketika hari ini tanda tangan, bulan depan dapat rezeki yang tidak diduga-duga dan ingin melunasi, tafadhol. Tidak harus menunggu 1 tahun atau 2 tahun lagi, dan itu sering masyarakat sampaikan. Ya, jadi ini di kesempatan malam hari ini di salah paham terhadap KPR syariah salah satunya ini ya. Jadi melunasi sebelum jatuh waktu kapan saja boleh. Kapan saja boleh, dan yang harus dilunasi adalah sisa kewajiban. Nggak ada sisa pokok, nggak ada sisa margin, nggak ada. Karena yang muncul itu adalah harga jual. Nah, kalau Anda mau minta potongan, tafadhol. Nggak ada, ya, nggak ada larangan untuk meminta, ya. Jadi kalau kita sudah dapat rezeki harusnya nggak perlu minta potongan, namanya juga dapat rezeki, kan sudah tahu sisa kewajiban. Orang Islam tuh nawarnya ke atas, bukan ke bawah, masya Allah ya. Iya, dapat rezeki kita kasih juga lah, ya. Jadi kita sama-sama dapat rezeki, artinya ya, bank syariahnya juga dapat rezeki, janji 180 bulan, ya 1 bulan sudah lunas. Jangan sibuk gitu, jangan langsung menghakimi bank syariahnya lebih kejam dari bank konvensional. Enggak. Ya. Antum dapat rezeki harusnya beri juga rezekinya kepada bank syariah. Gitu, ya. Ini mudah-mudahan yakinkan itu bahwa rezeki kita sudah dijamin Allah dan rezeki kita nggak pernah tertukar. Jadi kalau kita tadi kenapa kita melunasi lebih cepat, kan Allah berikan rezeki pada kita, ya. Jadi yakinkan ya, rezeki tidak akan tertukar, ya. Nah, bandingkan dengan transaksi pada bank konvensional. Nasabah yang ingin mempercepat pelunasan justru akan dikenai denda, akan dikenai penalti, bukan pengurang, ya. Dan penalti itu dihitung dari jumlah bunga yang belum sempat ditagih. Dan secara syariat ini adalah riba. Kenapa riba? Karena denda semacam ini mirip dengan riba jahiliyah atau riba nasyah, yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor waktu atau penundaan. Padahal justru riba inilah yang diharamkan saat Al-Quran turun, yaitu di Al-Baqarah ayat 275, wallahu bai'a wa haramar riba. Allah halalkan jual beli dan haraman riba. Untuk alasan lainnya tunggu setelah yang satu ini.